Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester atau disingkat PAS. Oke, kita bahas latihan yang pertama. Latihan 1, PAS 2021. Nah, ini soal yang pertama. Satuan dari gaya gerakan kinetik yaitu titik-titik. Nah, yang kedua, ini disatukan aja ya. Soal yang kedua, jika M dimensi massa, L dimensi panjang, dan T dimensi waktu, maka dimensi dari tekanan adalah titik-titik ya. Nah, kita jawab dulu nomor 1. Nah, di sini ada satuan gaya gerakan kinetik ya. Kita bahas dari sini. Ini maksudnya hanya variasi saja gaya ya, gerakan kinetik. Jadi gaya yang menggerakkan suatu benda. Nah, kita punya rumusnya. Kita pakai aja yang di SMP ya. M sama dengan M kali A ya. M kali A. Nah, berarti nanti satuan dari M adalah kilogram. Kemudian satuan dari A berarti meter per sekon kuadrat. Ya udah tinggal pilih mana yang benar itu ya. Atau boleh begini. Kilogram. Nah, M-nya pangkat 1 ya. Boleh begini ya. Ini pangkat 1. Nah, kemudian S-nya ke atas kan S pangkat minus 2 ya. Sekon pangkat minus 2. Nah, pilihnya. Nah, di sini yang paling benar ya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi tinggal milih. Nah, ini jawabannya adalah B gitu ya. Gampang nyontreng. Nah, sekarang kita mengenal dimensi. Dimensi itu adalah sesuatu yang dapat menyatakan satuan suatu benda ya. Oke, di mana dimensi yang sering keluar adalah panjang, kemudian massa, kemudian waktu ya. Nah, itu dimensinya seperti itu. Nah, sekarang daya. Bukan, tekanan ya, bukan daya. Tekanan ya. Tekanan itu kita pakai di SMP aja dulu. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, di mana gaya sendiri ini satuannya dari sini nih. Berarti nanti itu massa kali percepatan dibagi dengan luas panjang kali lebar. Berarti nanti di sini satuannya adalah kilogram ya, sorry. Kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat ya. Nah, kalau mau disamakan boleh begini. Sederhanakan ya. Kilogram meter kuadrat sekon kuadratnya. Nah, berarti ini bisa dicoret ya. Maka daya ya satuannya adalah kilogram per meter sekon pangkat 2. Nah, ini naikkan kilogram ya. Kemudian meter pangkat min 1, kemudian sekon pangkat min 2. Dah tinggal ganti kilogram berarti itu massa, satuan massa, berarti dimensi adalah M ya. M besar, M besar, kemudian ini panjang, berarti pakai L, min 1, kemudian sekon, ini T ya, berarti T pangkat min 2 ya, seperti itu. Berarti dimensi untuk daya adalah M L pangkat min 1 T pangkat minus 2. Tinggal pilih. Nah, berarti jawaban yang benar adalah ayo. Nah, B. Gitu ya caranya. Kita tidak bisa bilang kancing, oh ini yang benar, itu yang benar. Kita harus mengerjakannya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah vektor. Bukan 2 buah vektor ya, 1 buah vektor. Nah, 5 Newton, oh iya benar, 2 buah vektor. Wah, ini jadi gelagapan nih. 2 buah vektor gaya yang sama besar, besarnya 5 Newton, dikasih sudut yang diapitnya adalah
37 derajat, maka besar atau nilai resultan dari kedua vektor adalah titik-titik. Nah, ini soal terlalu menjelimet padahal ditanyakan resultannya berapa ya. Nah, kalau digambarkan kayak gini. Jawab ya. Nah, misalkan ini F1, yang ini F2 ya. Ini berarti 37. Nah, pakai rumus apa? Pakai ini. Ditanyakan resultannya berapa nih? Resultan sama dengan, atau kuadrat dulu lah. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2. F1 F2 cos theta ya. Hafalkan, yang belum hafal sinus cosinus tan itu harus hafal itu. Nah, berarti ini 5 kuadrat. Kalau sudah tahu 5 kuadrat ya udah langsung 25 ditambah 25 ditambah 2 kali 5 kali 5 kali cos 37. Berarti ini 25 ini berarti 50 ditambah 2 kali 25 berarti ini juga 50. Nah, ini kalikan cos 37 adalah 4/5, sorry. 4/5 coret. Dah. Berarti 50 kalikan 40. Ditambah 40 bukan kali ya. Sorry, 50 ditambah 40. Nah, ini udah jelas 90. Ya. Nah, baru R sama dengan akar dari 90 ya. 90 itu berapa? Nah, tinggal diakarkan. Ya, berarti 3 akar 10. Nih, sederhanakan 3 akar 10 Newton. Nah, ini jawabannya berarti B lagi nih, gitu ya. Nggak usah pusing dengan option ya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat. Ini ada gerak vertical motion ya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per detik, percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai benda adalah titik-titik. Oke, di sini tidak ada waktu, maka kalian gunakan rumus gerak vertikal tanpa ada waktu ya. Jadi nanti boleh diketahui dulu, boleh tidak. Ini ingat, pilihan ganda itu harus diselesaikan dengan waktu 2 menit. Ya. Berarti nggak perlu diketahui, langsung aja. Jadi nanti gunakan rumus yang tanpa T. Ini Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah dikurangi 2GH ya. Nah, karena gerakannya ke atas maka negatif. Maka Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurangi 2GH ya. Oke. Mencapai titik tertinggi berarti kalau digambarkan seperti ini. Nah, ya. Nanti sampai di titik ini itu kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Nah, ini berarti 0, kecepatan awalnya 50, berarti langsung aja 2500. Nah, 2-nya kalikan 10 langsung 20H ya. Berarti pindah ruas 20H sama dengan 2500. Nah, tinggal nyoret H-nya atau bagi dulu lah. 2500 dibagi dengan 20. Nah, berarti kan 125 meter. Jadi jawabannya oke. Gitu. Kalau milih gampang ya, mana suka, tapi yang benar-benar itu ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan enggak gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima ya dan 6. Oke, di sini ada hubungannya dengan angka penting. Nah, angka penting itu apa? Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Nah, cirinya hasil pengukuran adalah bersatuan atau dia punya satuan. Nah, aturannya ada beberapa. Yang pertama nih, angka di belakang 0 di belakang angka bukan 0 itu bukan angka penting. Kalau bukan hasil pengukuran. Nah, kalau di sini hasil pengukuran cirinya apa? Ada satuannya. Ini berarti kita itu ya 12,61 itu berarti 4 angka penting ya. Nah, kemudian 5,20 itu juga 3 angka penting. Kenapa 0 masuk? Karena di sini hasil pengukuran ya. Kalau saya punya uang 5,20 ya, kan uang itu tidak diukur, berarti 0 itu bukan angka penting. Nah, kalau menemukan soal seperti ini gampang sebenarnya. Lihat angka pentingnya berapa.
angka pentingnya adalah yang ini 3, yang ini 4. Berarti nanti hasil kalinya berdasarkan angka penting yang paling sedikit. Ya, 3 ya. Nah, setelah dihitung-hitung, ini jawabannya 66, bukan 6,5572. Nah, di sini angka pentingnya paling sedikit adalah 3. Berarti nilai ini 6,5572 ini bisa disingkat. Jadi berapa? Atau disederhanakan 5, 6 ya, gitu. Jawabnya gimana? Jawabnya adalah yang ini ya. Gitu. D gitu ya. Itu gampang kan? Tinggal kalikan, hitung angka penting yang paling sedikit itu berapa, gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 6. Nah, di sini hasil pengukuran. Ingat ya, semua angka hasil pengukuran itu termasuk angka penting, tapi harus diingat. Nah, ini ada aturan 0. 0 di depan angka bukan 0, ya, di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. 0 di depan angka bukan 0, ya kan berarti itu 7 bukan 0 ya. Itu bukan angka penting. 0 di antara angka bukan 0, nah ini 7,06 itu 0 di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, 0 di belakang angka bukan 0 ya, kalau bukan hasil pengukuran itu bukan angka penting ya. Nah, untuk hasil pengukuran, kenapa? Karena di sini satuannya meter, berarti 0,07060 ya, itu angka pentingnya ini. Berarti 4 angka penting. Ya, gitu. Maka jawabannya adalah C gitu ya. Kempang tinggal nyontreng. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih enteng. Soal nomor 7. Jika besar vektor A 60 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif, besar vektor tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik. Nah, ini telat datangnya nih. Apa? Nah, untuk selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, jangan lupa kalian gambar dulu. Ini lumayan lah jelek nih. Ini X, yang ini Y. Ini adalah vektor A ya. Ini A, ini sudutnya berapa? 60 derajat. Uraikan, jadi nanti ini ke kanan. AX ya. Uraikan lagi. Ini berarti A ya. A, Y. Nah, berarti jawab ya. Jawab. AX itu berarti A cos theta. Berarti ini A-nya 60 cos 60 ya. Berarti 60 kalikan setengah. Jawabannya berarti 30 Newton. AX 30 Newton. Nah, kemudian terhadap sumbu Y, kita sebut AY. AY berarti A sinus 60 derajat. Berarti 60 kalikan setengah akar 3. Berarti jawabannya 30 akar 30 akar 3 Newton ya. Oke, tinggal pilih. Jadi AX-nya 30. Nih, AY-nya 30 akar 3. Oke, ini jawabannya adalah C. Itu soal dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Nah, oke. Next video, latihan 2 pas 21. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke, bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mempelajari.